Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan GCTube. Untuk konten kali ini kita akan coba mengupgrade cooler dari Black Shark, yaitu BR11. Kita akan coba maksimalkan. Jadi untuk komponennya standar, cuma kita maksimalkan semua potensi yang ada dari Black Shark 11 ini, BR11 ini. Kita bandingkan sebelum upgrade dan sesudah upgrade dengan X9. Soalnya di konten kemarin kita sempat menguji antara X9 dan BR11, lebih dingin X9. Ini kita akan coba kita upgrade apakah semaksimal mungkin, tapi dengan komponen yang apa adanya dari Black Shark 11, hanya penambahan sedikit aja. Oke, saksikan aja berikutnya. Baik, sekarang kita akan tes dulu sebelum di-upgrade untuk BR11, kita bandingkan dengan X9. Nanti videonya akan kita langsung cut aja ya, di menit-menit penghitungan aja. Oke, kita colokkan ke sumber tegangan. Baik, 5 menit kita cek dulu suhunya. 9,4, 9,2, 9 derajat, 9 derajat. X9 kita cek 6,9, 6,7, 6,7. 10 menit kita cek dulu suhunya. Sembilan derajat, masih stabil di 9. 8,8, 8,4, 8,2. Oke, 8,2. Sekarang X9 7,5, 7,3, 7,1, 6,9, 6,7. Enam koma lima. Oke, paling rendah 6,5 dari X9. Baik, sekarang kita akan coba bongkar dari BR11 ini. Untuk tutorial bongkarnya bisa juga lihat di videonya Randy Mulyadi. Dia udah bongkar BR11. Ini saya juga ngikutin caranya aja. Oke, mari kita bongkar dulu. Oke, ini menempelnya nggak sempurna ya BR11 nya, jadi kurang menempel untuk thermal padnya. Ini bisa dilihat dari pastanya,
jadi hanya menempel pada tempat-tempat tertentu. Kemungkinan nanti bisa kita maksimalkan, soalnya ini menempelnya belum maksimal. Ini sudah kita cabut untuk pel tire-nya. Ini bisa dilihat kabelnya ini melewati pel tire, jadinya otomatis platnya ini tidak menempel. Bisa dicek, ini berarti ada kesalahan dari pabrik, tidak hati-hati sehingga kabel menumpang di pel tire, sehingga pel tire tidak menempel dengan sempurna ke platnya ini. Soalnya ada space kabel ini, ada space kabel, jadinya tidak menempel sempurna. Sekarang kita lepaskan baut yang ini. Oke, ini dia untuk heatsingnya. Sebelum dilepas ini ditandain dulu ya, mana yang positif, mana yang negatif. Ini saya beri tanda merah untuk kabel yang positif. Sekarang kita coba lepaskan kabel ini dari PCB nya. Oke, untuk kipasnya ini pakai seri YS3510 5 volt 0,2 ampere. Baik, sekarang saya akan cek tegangan yang menuju kipas. Ini sudah saya sambung lagi ya. Kita cek tegangan yang menuju kipas. 3,5 volt, cukup kecil ya untuk tegangan yang menuju ke kipas. 3,5. Baik, ini sudah saya kasih penanda silver ya, metalik, stiker metalik. Kita cek untuk RPM nya, kita sambungkan ke tegangan di 5500. untuk RPM di 3,5 volt. Coba kita naikkan di 5 volt. Oke, sekarang kita cek untuk tegangan yang menuju ke pel tire. Ini kan soket pel tire. Ini soket pel tire. Yang ini soket pel tire. Kita cek tegangannya. Yang menyuplai pel tire berapa volt? Ternyata pel tire untuk BR11 hanya 3,4 volt, 3,5 kurang lebih di 3,5 volt. Jadi tegangan yang menyuplai pel tire semikonduktornya cukup kecil ya, ini cuma 3,5 volt. Baik, ini kalau kita mau, itu kan tegangan kipas 3,4 volt. Nah, kita ambilkan jalur yang ini kan sistem rangkaiannya step down, jadi menurunkan voltase. Kita ambil langsung dari sumber tegangan charger untuk kipasnya. Jadi ini kutub positif, ini kutub positif juga, ini kutub negatif. Ini kutub negatif juga, kutub negatif. Kalau ini kutub positif, ketika dicolok langsung aktif ya ini. Ketika dicolok langsung aktif, tapi kalau yang ini harus di switch dulu. Ini digeser dulu, baru yang dari kutub kaki ini pindah ke kaki ini. Jadi mengalirkan listrik, mengalirkan tegangan dari kaki ini menuju kaki ini. Jadinya kita ambil sumbernya dari sini sama sini. Oke, bisa dilihat ini untuk switchnya. Kita ambil kaki yang tengah sama kaki ujung. Oke, ini udah saya solder. Bisa dilihat itu kita untuk ini kutub yang ungu kutub positif, yang hitam kutub negatif. Jadi saya ambilkan dari pinggir sama dari yang positif dari tengah ini.
Untuk peltiernya kita biarkan saja tetap di 3,5 volt. Soalnya kita tidak tahu tipe peltier itu maksimal di berapa volt. Soalnya peltier itu ada batas maksimal untuk voltasenya. Kalau kita tidak tahu, mendingan tidak usah ditingkatkan. Oke, untuk peltier kita biarkan saja di tegangan 3,5 volt. Untuk kipasnya kita tingkatkan di 5 volt. Untuk bagian bawah kipas kita berikan mika asbes. Ini ada di hair dryer atau elemen pemanas setrika yang zaman dulu. Kita bisa gunakan double tape atau pakai lem uhu, lem yang tidak begitu kuat, biar kalau mau pengen ngelepas gitu mudah. Cukup 1 tetes saja, terus kita tempelkan. Ini sebagai space biar panas kumparan tidak sampai menuju heatsink. Terus untuk peltiernya kita bantu tekan pakai alat ini biar peltier nempel dengan platnya ini cukup rapat. Tadi tak lihat agak mengambang ya, jadinya menempelnya kurang rapat. Kita bantu dengan alat klem seperti ini. Secukupnya aja ya, jangan terlalu kuat, nanti peltiernya pecah. Oke, ini untuk alat bantu menekan. Kalau pakai tangan kosong tenaganya kurang kuat dan kurang merata. Oke, kalau sudah kita pindah lagi, kita tekan bagian sisi yang lain. Jadi pastanya sudah banyak yang keluar, sudah saya bersihkan, berarti menempelnya sudah rapat. Oke, ini pastanya sudah banyak yang keluar lagi, berarti menempelnya sudah kuat banget ya, soalnya pasta-pasta yang di dalam itu sudah pada keluar. Jadi ini melekatnya sudah mepet banget. Baik, sekarang kita akan coba cek untuk RPM kipas ini. Ini yang positif dapat yang tak tandain tadi positif, negatif dapat negatif. Kita hubungkan ke tegangan, kita cek RPM yang didapatkan. Ketika kita geser, kipas akan hidup. (9.200 RPM). RPM-nya menjadi cepat di 5 volt. Baik, ini sudah saya pasang. Untuk PCB-nya saya lewatkan, latihan speed-nya di sini, lewat tengah menuju ke samping sini. Ini yang ungu positif, terus yang ini hitam negatif kita solder dan kita pasangkan selang bakar. Ini selang bakar yang mensiut. Berfungsi ya ini switchnya. Oke, dingin. Dan ini untuk dari peltier menuju plat, saya tidak menggunakan thermal pasta tapi menggunakan thermal pad. Ini saya pakai merek Zezio 12,8W/mk. Nah, ini bisa juga pakai thermal pad biasa, karena ini rencana nggak tak bongkar-bongkar lagi ya. Terus ini ada thermal pad Zezio, ini ada yang 1 mili dan ini setengah mili. Kalau tak lihat tadi ada kabel yang cukup tebal. Kabel yang cukup tebal aja dia ada, berarti ada space yang cukup
banyak ya, jadinya saya pakai ketebalan yang 1 mili. Ini ketebalan 1 mili, kalau yang ini ketebalan setengah mili. Ini saya gunakan yang ketebalan 1 mili, kita pasangkan di sini. Oke, ini untuk thermal padnya sudah saya pasang. Ini masih ada pelindungnya ya, plastik pelindung. Jika teman-teman pengen pakai thermal pasta atau thermal plaster, sebaiknya sebelum heatsink itu dikasih pengganjal, jadi antara peltier dan plat itu tidak ada space. Sekalinya kalau ada space jadi transfer suhunya jelek. Jadi antara plastik dan heatsink ini dikasih pengganjal dulu biar heatsinknya naik ke bagian pad, bagian plat, biar tidak ada space antara peltier menuju plat tembaganya. Oke, gitu. Sekarang kita akan cek tegangan yang didapat setelah di-upgrade. Jadinya membutuhkan berapa ampere. Kita matikan dulu. Oke, coba kita cek, kita hidupkan. Kurang lebih meningkat jadi 1,6 ampere. Kenaikannya tidak begitu signifikan ya. Kenaikannya tidak begitu signifikan. Sekarang kita akan cek suhu bandingkan dengan X9. Oke, 5 menit kita cek untuk BR11. (8,8 derajat), 7,8, 7,6, 7,5, 7,3, X9, 6,5, 6,1. 10 menit kita cek. 6,5, 6,3, 6,1, 5,9, 5,7, 5,5, 5,3. Oke, kita cari yang paling rendah. 5,3. Oke ya, paling rendah 5,3 untuk BR11. Kita cek X9. 5,3. Lima koma satu. Lima derajat. Oke, paling rendah 5 derajat, cuma selisih 0,3 derajat untuk pakai thermal pad 1 mm. Habis ini kita coba ganti pakai thermal pasta ya. Baik, ini kita akan coba gantikan
thermal pad tadi sudah saya lepas, kita ganti thermal pasta. Misalnya ada space, apakah pengaruhnya cukup banyak, kita coba kasih thermal pasta. Ini saya pakai GD007. Kita coba ngikutin polanya Black Shark ya. Tadi thermal pastanya kayak seperti obat nyamuk. Ini sudah, coba kita pasangkan. Sudah, kunci kenteng ya. Ini tidak bisa dibaut dulu, kita cek suhunya, bandingkan dengan X9. Baik, ini sekarang pengujian kedua pakai thermal pasta. Kita hubungkan ke sumber tegangan. Lima menit kita cek suhunya. Delapan koma 4, 8,2, 8 derajat, 7,8, masih terus turun ya, 6,1, 5,9, 5,7, masih terus turun. 10 menit kita cek suhunya. 7,5, 7,3, 7,1, 6,9, 6,7, 6,5, 'Oke, terendah 6,5, X9 5,1, 5 derajat, 4,8. Oke, cari yang terendah lagi. Oke, paling rendah 4,8 ya. Oke, jadi kalau pakai thermal pasta tapi gapnya agak jauh, hasilnya kurang begitu bagus ya. Selisihnya ini jadi lebih banyak daripada X9. Tadi pakai thermal pad selisihnya cuma 0,3 derajat, pakai thermal pasta selisihnya hampir 1 derajat lebih. Oke, bisa dilihat ya, kalau pakai thermal pasta tapi ada gap, ada space, hasilnya kurang bagus. Jadinya mendingan kalau ada space, mendingan pakai thermal pad. Pakai thermal pad hasilnya jauh lebih bagus. Tadi selisihnya 0,3 derajat dengan X9. Kalau pakai thermal pasta sekarang hasilnya 1 derajat lebih selisihnya daripada dengan X9. Oke, gitu aja. Bagi yang sudah terlanjur beli BR11, pengen meningkatkan dinginnya dengan modal yang sedikit, cuma cukup ganti thermal pad sama menyolder untuk meningkatkan RPM. Cukup itu aja dari saya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.